Tuhan bersama-kamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmatnya turun temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena Ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bruder, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Berefleksi tentang Bunda Maria memang tiada habisnya, karena tempat Bunda Maria dalam Gereja Katolik itu cukup tinggi ya, dan cukup dihormati. Paling tidak banyak orang yang kemudian berdoa melalui perantaraan Bunda Maria agar menyampaikannya kepada Yesus. Maka kan banyak yang sering doa rosario atau ziarah ke Gua Maria, dan di Jawa Tengah ini Gua Marianya itu banyak sekali, karena saya itu pernah nganter seseorang atau OMK yang punyai nadar atau nazar, kalau ulang tahun ke-25 pengen mengunjungi 25 Gua Maria, dan itu di Jawa Tengah sudah tercapai. Satu sih di Jawa Timur, yaitu di Posarang, tapi saya nggak ngantar ke 25-nya, saya hanya ngantar ke yang deket-deket aja, dan itu dari Kaliori di Purwokerto sampai dengan Posarang di Kediri itu ada lebih dari 25 Gua Maria. Silahkan hitung sendiri kalau mau dihitung. Karena ya ada Gua Maria yang mungkin kita belum ketahui dan lain sebagainya. Tetapi itu menunjukkan bahwa tempat Bunda Maria dalam Gereja Katolik memang cukup dihormati, dan memang penghormatannya itu bukan tanpa alasan, karena Bunda Maria entah dalam kitab suci, entah dalam tradisi, itu memperlihatkan sikap iman yang luar biasa, menjadi teladan iman. Yang beda itu kan, yang membedakan Yesus dengan Bunda Maria itu kan satu hal, yaitu Yesus adalah Tuhan, Allah. Tetapi Bunda Maria ini kan manusia biasa yang bergelut juga dengan imannya. Maka kalau kita kemudian menjadikan Bunda Maria teladan iman, itu ya cocok. Wong Bunda Maria seorang manusia yang berjuang dalam imannya, ketika menerima sabda bahagia bagaimana, ketika harus menerima kenyataan bahwa Yesus itu harus mati disalib, itu kan juga tidak mudah. Tetapi toh dengan itu semua iman Bunda Maria tetap terjaga hingga mendapat anugerah diangkat ke surga dengan mulia. Itu kan gak ada di kitab suci Romo, memang tidak ada.
Tetapi sumber iman Katolik itu kan ada 3. 1 kitab suci, 2 tradisi, 3 magisterium. Magisterium itu ajaran para uskup, paus, dan juga bapak-bapak gereja. Ada 3 ini, makanya kan saya tidak lelah-lelah mengingatkan baca kitab suci, karena itu sumber iman dari kekatolikan, lalu tradisi, dan akhirnya magisterium atau ajaran para paus, uskup, dan bapak-bapak gereja. Dan sikap Bunda Maria yang hari ini kita dengarkan dalam bacaan Injil yang bertemu dengan Elizabeth, ini merupakan sikap yang sungguh menggambarkan seseorang yang mendapat anugerah besar tapi tidak pernah merasa sombong, tidak pernah merasa tinggi hati, dan selalu menyadari bahwa keterlibatannya itu hanyalah sebagai sebuah keterlibatan untuk keselamatan dari Tuhan sendiri. Kita lihat tadi saat Bunda Maria bertemu dengan Bunda Elizabeth. Elizabeth juga sangat rendah hati, kan Bunda Maria itu masih muda ya, masih sekitar 16 atau 17 tahun. Ketemu dengan Bunda Elizabeth yang usianya sudah sepuh, karena dalam kisah kan begitu. Lalu bertemu, tuk gitu ya. Lalu Bunda Maria, kula nuwun gitu. Ini kita bayangkan aja biar mudah. Kula nuwun gitu. Lalu Bunda Elizabeth tanggapannya itu, karena Bunda Elizabeth kan mengandung Yohanes Pembaptis, Bunda Maria mengandung Yesus. Tanggapan Bunda Elizabeth itu bukan sesuatu yang kemudian mempertanyakan, kok Bunda Maria yang mengandung Yesus, kok bukan saya. Kan bisa saja toh Bunda Elizabeth mengatakan, kok cah cilik kok mengandung Yesus toh. Kan bisa saja seperti itu. Itu yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Tetapi juga Bunda Maria ketika dipuji, terpujilah engkau di antara wanita, bukan lalu mengatakan, wah aku kowe kan wes expired, misalnya gitu-gitu. Enggak begitu. Itu kisahnya jelas bahwa Bunda Maria lalu mengapain? Memuji Tuhan, mengatakan bahwa yang dia terima, dia lakukan sekarang ini adalah sebuah karya Tuhan, dan dia hanya diminta terlibat dalam karya keselamatan itu. Saya kalau merenungkan ini menunjukkan bahwa kita masing-masing di dunia ini itu ya hanya diajak untuk ikut terlibat dalam karya keselamatan dalam Tuhan, dan tidak bisa kemudian kita menepuk dada, aku wis ngene lho, aku wis ngene lho. Kamu masih muda, atau yang muda mengatakan, yang tua sudah expired atau sudah itu kolot dan lain sebagainya. Tidak bisa. Pertemuan Bunda Elizabeth dan Bunda Maria ini menggambarkan kepada kita bahwa kita masing-masing di dunia ini dipanggil untuk ikut terlibat dalam karya keselamatan dari Allah dengan cara kita masing-masing, dengan peran kita masing-masing. Nah, yang saya ceritakan tadi kadangkala terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Kadangkala kita merasa sudah lebih senior, lalu menganggap yang lebih junior kurang pengalaman. Yang junior juga begitu, kadangkala menganggap pikirannya sudah baik dan menganggap yang senior ketinggalan zaman. Makanya kemudian dikandani yo angel, kadangkala terjadi seperti itu. Maka kerendahan hati Bunda Elizabeth dan Bunda Maria itu bisa menjadi teladan kita bersama. Apa yang bisa kita teladani? Kita ini diajak berperan dengan cara kita masing-masing. Semuanya adalah karya keselamatan dari Tuhan. Kalau berhasil, bukan saya, Tuhan yang membuat berhasil. Kalau gagal, ya tetap kita berupaya semaksimal mungkin. Ketika gagal berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Tidak perlu kemudian menganggap diri kita lebih daripada orang lainnya. Kerendahan hati dan keinginan untuk berperan dalam karya keselamatan ini tentu menjadi salah satu hal yang bisa terus kita renungkan dalam hidup kita sehari-hari. Dan kebetulan hari raya ini, bukan kebetulan sih, hari raya ini selalu berdekatan dengan 17 Agustus. Makanya kan warnanya sudah merah putih, sudah nasionalis sekali. Orang Katolik itu kan nasionalis sekali kan, 100% Katolik, 100% Indonesia. Nah, itu yang perlu kemudian kita renungkan juga. Apakah kita dalam terlibat dalam karya keselamatan Allah ini juga terlibat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat? Karena kadangkala orang Katolik itu terlalu nyaman di gereja gitu ya. Di gereja aktif luar biasa, tetapi ketika di masyarakat nol, tidak ikut.
Kadangkala orang Katolik itu begitu luar biasa imannya, tetapi kemudian melupakan bahwa kita mempunyai negara yang kita sebut Indonesia dengan dasar Pancasila dan lain sebagainya. Kadangkala kan begitu. Maka kita bisa bertanya, apakah kemudian kita juga ikut terlibat di masyarakat? Apakah kita juga berupaya untuk kemudian terus-menerus mengembangkan diri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Atau kita jago kandang? Jago kandang itu ya nggak jelek juga, terlibat dalam kehidupan menggereja sangat luar biasa, tetapi misalnya diajak rondo ya cukup ngasih jimpitan wae, nggak ikut dan lain sebagainya. Maka itu hal yang perlu terus-menerus kita renungkan. Keterlibatan dalam karya keselamatan Allah itu juga berarti terlibat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tahun ini kan temanya lupa kue. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Bener nggak ya? Oh, sama-sama nggak tahu berarti. Kayaknya itu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Bagaimana kemudian kita juga terlibat dalam mewujudkan tema itu? Karena ini kaitannya tentu dengan pandemi dan seterusnya, agar kita sebagai orang Katolik sungguh-sungguh mampu terlibat dalam karya keselamatan Allah, dan itu juga berarti terlibat dalam kehidupan bernegara dan berbangsa di negara kita Indonesia. Semoga kita bisa seperti Bunda Maria dan Bunda Elizabeth, rendah hati, tidak lalu menganggap diri sudah berperan ini dan lalu menepuk dada dan lupa bahwa itu adalah karya keselamatan dari Tuhan. Dan semoga kita juga tidak lupa berperan dalam karya keselamatan berarti juga berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita hening sejenak, mohon kekuatan dari Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.